Guys, tentu kita sudah mengikuti berita tentang Pak Beni Ramadhani, Ketua BP2MI yang dipanggil dan diperiksa oleh Bareskrim Polri. Sebenarnya kalau kuasa hukumnya jeli, sebenarnya dia bisa melakukan penolakan. Pak Beni sendiri pun bisa melakukan penolakan terhadap pemeriksaan itu. Karena dipanggil dan di BAP, diberikan pertanyaan sampai 20-an pertanyaan, diperiksa sampai 5 jam, itu kan seolah-olah memosisikan Pak Beni sebagai terduga suatu tindak pidana. Karena kan seorang terduga tindak pidana biasanya kan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Di BAP, ditanya ke sana sini sampai berjam-jam. Padahal uh, Pak Beni ini kan merupakan pejabat negara. BP2MI itu kan sebenarnya merupakan uh, badan atau lembaga negara non kementerian. Jadi seperti BNN, seperti Basarnas. Nah, harusnya dilakukan kerjasama. Karena kalau kita lihat di dalam peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik, di dalam pasal 4 huruf G itu jelas mengatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kata kunci dari pasal ini kan adalah kerjasama sesama pejabat negara. Nah, Pak Beni Ramadhani sebenarnya merupakan pejabat negara karena BP2MI itu adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah non kementerian. Nah, tapi dalam perlakuan seperti dipanggil kemudian di BAP diberikan pertanyaan sana sini sampai 5 jam kan seolah-olah Pak Beni ini sebagai uh, terduga suatu tindak pidana, padahal dia mau membantu kepolisian untuk mengatasi permasalahan judi online yang menurut pemerintah sendiri sudah sangat memprihatinkan begitu. Sampai ada polisi bakar polisi, itu kan gara-gara judi online juga. Nah, sekarang ketika Pak Beni mau membantu untuk mengatasi permasalahan ini supaya tidak terjadi lagi polisi bakar polisi, harusnya kan ya Pak Beni diberikan privilege gitu, bukan diperlakukan sebagai seorang yang terduga tindak pidana. Nah, bagi saya kuasa hukum dari Pak Beni harus jeli terhadap hal ini dan bisa saja laporkan Bareskrim ke Propam atau bahkan langsung ke presiden, karena secara hierarki itu kan kepolisian di bawah presiden. Ya sama seperti BP2M ini kan di bawah presiden langsung kan. Makanya pada tahun 2023 itu Pak Beni sendiri bilang sudah pernah menyampaikan langsung di hadapan presiden. Dan itu artinya polisi juga tahu. Tapi kenapa baru heboh sekarang gitu. Dan inisial T itu kenapa dari tahun 2023 itu tidak pernah ditangkap gitu. Nah, sekarang ketika sudah viral seperti ini baru mau bikin tindakan pencitraan seperti sibuk sana sini untuk panggil Pak Beni lagi. Nah, ini kan seperti tindakan tipu-tipu gitu. Implikasi dari tindakan Polri terhadap Pak Beni adalah orang akan takut untuk menyuarakan suatu kebenaran. Orang akan takut untuk membocorkan suatu informasi penting bagi negara. Judi online ini kan permasalahan negara. Judi online ini kan sesuatu yang dianggap sudah sangat berbahaya bagi bangsa ini. Nah, jadi bagi saya kepolisian harus bisa lebih profesional lagi dalam bertindak serta memperhatikan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya supaya ketertiban di masyarakat itu bisa tercapai.